Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Di pembelajaran 1, kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 99 sampai dengan 105. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain. Tapi sesuai judul ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 5, berarti pilih ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 4, berarti pilih yang ini ya. Klik putar semua, nanti di sebelah kanannya akan ada daftar playlistnya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja nih di sini. Mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, di subtema 3 ya, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Ya. Nah, kita akan lanjut. Nah, ini ada gambar ya adik-adik ya. Ada kelinci, kemudian ada ada ayam, dan ini ada Siti yang sedang menyiram tanaman. Nah, di pembelajaran 1 kita akan belajar menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi, lalu hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ya. Nah, kita akan mulai di sini ada Lani ya adik-adik ya. Nah, perhatikan gambar di atas adik-adik. Ini ada gambar kupu-kupu ya yang sedang hinggap di bunga, kemudian ini ada pohon yang ada yang ada kuning-kuningnya, ini adalah yang merambatnya ya adik-adik. Kemudian ini ada gambar rusa ya. Coba kita lihat dari gambar ini ada terjadi hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup. Nah, apa perbedaan antara simbiosis komensialisme, parasitisme, dan juga mutualisme? Ya, nah ini kita akan pelajari. Nah, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup ya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem. Nah, ada bacaan ya di sini adik-adik. Judulnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jangan lupa dibaca dulu, bisa di-pause atau bisa baca dari buku adik-adik ya. Nah, kemudian ini ada gambarnya, rantai makanan. Ya, ini ada rumput, belalang, kodok atau katak dan juga ular. Ya, ini jangan lupa dibaca lagi. Ya, kemudian ini juga ada gambar jaring-jaring makanan, ya. Nah, ini ada pohon, ya, pohon dimakan ulat, ya, ulat dimakan ayam, ya, ayam kemudian bisa dimakan ular atau dimakan elang, ya. Nah, ini jadi dia saling berhubungan ya adik-adik ya. Nah, ini yang disebut dengan jaring-jaring makanan, ya. Nah, nanti pada saat kita lihat siapa yang memakan, ini bisa kita sebut sebagai konsumen. Contohnya, ulat bisa memakan daun yang ada di pohon atau rumput ya. Contohnya, ketika dia makan rumput, ya rumput akan dimakan ular. Nah, ulat ya, ulat ini adalah konsumen ke-1. Ya, ini adalah konsumen ke-1. Ya, konsumen kedua itu adalah hewan ini akan dimakan oleh hewan berikutnya. Nah, itu adalah konsumen kedua dan seterusnya jika masih ada rantai makanan berikutnya ya. Nah, kemudian ini juga dibaca ya adik-adik ya. Baru kemudian kita akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu mencari arti kosakata baru. Nanti digarisbawahilah beberapa kosakata baru dari bacaan di atas. Tuliskan kata-kata tersebut di buku catatan, cari arti kosakatanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, lalu nanti kita gunakan kosakata tersebut untuk menyusun kalimat ya. Nah, kita lihat di sini ya. Karina sudah buatkan di sebelah kanan, nanti adik-adik tinggal menggarisbawahi saja ya.
Nah, Karina sudah buatkan kosakatanya dan juga artinya. Yang pertama adalah kata ekosistem. Ya. Nah, artinya adalah keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Yang kedua adalah energi, daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, misalnya dapat merupakan bagian dari suatu bahan atau tidak terikat pada bahan, seperti sinar matahari atau tenaga. Ya, nah nanti kalau adik-adik misalnya sudah tahu energi, berarti nggak mau nulis ini ya nggak masalah ya, boleh. Karena kan di sini mencari kosakata baru yang menurut adik-adik baru adik-adik temukan, ya. Yang ketiga Karina berikan pilihan produsen, yaitu artinya penghasil bahan makanan. Kemudian yang keempat ada konsumen, pemakai barang hasil produksi, lalu ada herbivore atau herbivora, ini adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang keenam ada predator, ini adalah binatang yang hidupnya dari memangsa binatang lain, ya atau hewan pemangsa hewan lain. Lalu ada kompleks, ini artinya mengandung beberapa unsur yang pelik, ya rumit, sulit dan saling berhubungan. Lalu ada juga komponen, ini artinya bagian dari keseluruhan atau unsur. Lalu ada mangsa, binatang yang menjadi makanan binatang buas. Lalu ada karnivora atau karnivor, artinya hewan pemakan daging, misalnya anjing atau kucing ya. Lalu ada omnivor atau omnivora, ini adalah hewan pemakan hewan lain dan tumbuhan. Jadi dia makan hewan iya, makan tumbuhan iya. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat dari kata-kata kosakata tadi ya, yaitu yang pertama adalah ekosistem. Nah, kalimatnya adalah ekosistem hutan bisa rusak jika tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan melestarikannya. Lalu yang berikutnya, energi ya, kalimat energi adalah menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Ya, ini ada salah ketik. Lalu yang berikutnya kata konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Lalu herbivora. Herbivora adalah hewan yang makanannya berupa tumbuhan seperti rumput, daun-daunan, biji-bijian, dan buah-buahan. Lalu ada predator, contoh kalimatnya, predator puncak merupakan predator yang menduduki bagian atas rantai makanan. Ya, jadi dia adalah makhluk terakhir atau hewan terakhir yang menjadi pemakan hewan lain ya, pemakan makanan lain dan setelah itu dia tidak ada pemakan lainnya. Jadi dia nanti akan mati dan terurai lagi dan nanti akan ketika ada rumput yang tumbuh atau tanaman yang tumbuh, nah itu jadi baru lagi kita mulai lagi ke rantai makanan atau jaring makanan awal ya. Nah, tadi predator. Lalu ada kompleks. Masalah yang berat dan kompleks dicoba dengan solusi yang ringan dan sederhana. Lalu komponen. Komponen-komponen yang menjadi penyebab terbentuknya ekosistem, yakni komponen biotik dan abiotik. Lalu yang berikutnya adalah mangsa. Ada beberapa jenis hewan yang hidup dengan cara memangsa hewan lainnya. Karnivora. Hewan karnivora memiliki peranan penting di dalam sistem keseimbangan alam dan ekosistem. Omnivora tetap memainkan peranan yang besar untuk aliran energi dalam pola ekosistem. Ya, Karina kecilkan lagi. Nah, berikutnya kita membuat peta pikiran. Berdasarkan bacaan tadi, temukan pokok pikiran utama pada setiap paragraf. Temukan kata kunci pada setiap paragraf dan gunakan untuk membuat cabang utama ya. Cabang utama jadi nanti kita membuat peta pikirannya tuh menggunakan bagan seperti yang sebelah kanan ini ya. Nah, yuk kita buat adik-adik ya. Karina besarkan lagi nih. Nah, seperti ini ya. Yang pertama tadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, lalu bagian ini terbagi 3, kebergantungan antar makhluk, aliran energi, dan jaring-jaring makanan. Kita mulai dari yang paling kiri. Kebergantungan antar makhluk terdiri dari 2, yaitu produsen dan juga konsumen. Ya, yang konsumen ada herbivore, karnivor, dan omnivor. Lalu kita beralih ke bagian yang kedua dari puncak tadi, adalah aliran energi ya, yang terdiri dari produsen dan konsumen. Lalu dari jaring-jaring makanan ada 2, yaitu rantai makanan ya, seperti ini
ya. Nah, kemudian berikutnya Karina kecilkan lagi ya. Nah, berikutnya kita akan bekerja sama dengan beberapa orang teman di dalam kelompok ya, dengan menyediakan beberapa bahan. Nah, di sini kita akan membuat kegiatan ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Ya, kita membuat contoh ekosistem. Karina sudah buatkan di sini ya. Nanti adik-adik boleh membuat seperti ini, tapi Karina buatnya di sebelah kanan seperti ini. Yaitu Karina berikan contoh ekosistem air laut, ya. Nah, ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Ekosistem air laut dibedakan atas lautan, pantai, estuari, dan terumbu karang. Lalu untuk jaring-jaring makanannya seperti ini ya. Mulai dari ada fitoplankton ya, dia dan juga ada rumput laut. Nah, fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton lalu atau dimakan oleh udang. Ya, lalu ini mereka berdua bisa dimakan oleh ikan ya atau udang bisa dimakan langsung oleh paus biru. Ya, lalu ada camar laut. Nah, ini seperti ini ya untuk jaring-jaring makanannya ya. Lalu fakta menariknya yaitu lapisan atas laut yang dikenal sebagai zona evotik dan merupakan bagian terpanas dari ekosistem karena menerima banyak sinar matahari. Lalu ada lebih dari 1 juta spesies tanaman dan hewan yang ditemukan hidup di lautan dunia. Dan yang terakhir, ekosistem laut terbesar di dunia adalah Samudra Pasifik yang mencakup sekitar 30% dari permukaan bumi. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuat. Nah, kita baca dulu ya di bagian ayat menulis. Bagaimana hasil kerja kelompokmu? Memuaskan bukan? Kali ini kamu akan melakukan kegiatan secara individu atau sendiri-sendiri, membuat tulisan tentang ekosistem pilihan kelompokmu. Ya. Nah, kita ke sebelah kanan Karina contohkan dengan ekosistem sawah. Ya. Nah, cara membuatnya adalah mengumpulkan informasi dulu tentang ekosistem yang adik-adik pilih, lalu buat tulisan yang menjelaskan secara detail hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan dalam ekosistem tersebut. Ya, kemudian jelaskan juga kemungkinan-kemungkinan yang akan memengaruhi keadaan rantai makanan yang ada. Ya. Nah, kita tuliskan di sebelah kanan. Yang Karina buatkan adalah ekosistem di sawah. Sawah merupakan sebuah jenis ekosistem buatan yang berbentuk lahan pertanian dengan memiliki permukaan tanah cukup rata dan memiliki pematang sebagai pembatasnya. Kebutuhan pangan manusia inilah yang menyebabkan pembentukan ekosistem ini. Tanaman yang berada di sawah yang paling sering ditemui adalah padi, kacang-kacangan, cabai, dan masih banyak lagi. Kemudian komponen ekosistem sawah ada yang berupa biotik dan ada pula yang berupa abiotik. Kumpulan abiotik seperti hewan, tumbuhan ya. Lalu yang abiotik seperti batu, air, sinar matahari dan lain-lain. Ya, kalau dirasa terlalu panjang boleh disingkat ya adik-adik ya. Lalu yang paragraf ketiga, alur pada rantai makanan di sawah umumnya memiliki alur sebagai berikut. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai atau dekomposer. Produsen diduduki oleh badi yang mendominasi sawah. Ya, kemudian konsumen 1 biasanya didominasi oleh ini padi ya adik-adik ya. Pemakan padi misalnya tikus ya. Konsumen 2 biasanya adalah dia yang memakan konsumen 1 yang memakai contoh tadi tikus ya. Lalu konsumen ini merupakan binatang karnivora misalnya ular ya karena di sawah banyak ular. Lalu konsumen 3 sampai 4 merupakan pemakan konsumen sebelumnya. Berarti dia akan makan konsumen 3 memakan konsumen 2, konsumen 4 memakan konsumen 3 dan begitu seterusnya. Ya. Nah, kemudian sedangkan pengurai merupakan konsumen akhir yang menguraikan senyawa organisme yang telah mati. Nah, pada ekosistem sawah yang merupakan tipe pengurai yaitu bakteri, jamur, dan berbagai jenis cacing. Nah, di bagian Aryo berlatih ada 3 pertanyaan ya, kita akan jawab ini. Apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Yang kedua, apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem? Fungsi dari jaring-jaring makanan, nah ini ada salah ketik ya adik-adik, makanan adalah untuk mengetahui interaksi antar spesies makhluk hidup dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem.
Yang terakhir, apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Terdapat beberapa perbedaan ya. Yang pertama yaitu makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan lebih sedikit dibanding jaring-jaring makanan. Kedua, aliran energi pada rantai makanan terjadi dalam satu arah, sedangkan aliran energi pada jaring-jaring makanan terdiri lebih kompleks. Makanya tadi contoh kalau di sini ya, nih Karina balik dulu nih. Ini tuh lebih kompleks. Jadi ada beberapa kemungkinan yang memakan satu konsumen ya. Kayak contoh udang bisa dimakan oleh paus atau bisa juga dimakan ikan. Tapi ikan juga bisa dimakan camar laut dan bisa juga dimakan singa laut ya dan seterusnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya Adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.